Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi bersama saya, Roswita Sumirati Purnatutu, SPD, pada video pembelajaran tentang materi teks eksplanasi. Hari ini, saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi pada kelas 8. Selamat menyaksikan. Yang pertama, apa saja yang akan kita pelajari pada materi teks eksplanasi ini? Hal yang pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian dan ciri teks eksplanasi. Yang kedua, gagasan umum teks eksplanasi. Yang ketiga, meringkas teks eksplanasi. Yang keempat, struktur teks eksplanasi. Yang kelima, kebahasaan teks eksplanasi. Dan yang keenam, langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Adik-adik, kita mulai dari yang pertama yuk. Apa itu teks eksplanasi? Nah, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan peristiwa yang terjadi di alam. Biasanya, karangan teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan dari kata tanya bagaimana dan mengapa. Contohnya, bagaimana terjadinya hujan atau mengapa terjadinya banjir. Teks eksplanasi sering dipakai dalam karya ilmiah untuk menjelaskan tentang proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara ilmiah. Tujuan penulisan teks eksplanasi adalah untuk menerangkan atau menjelaskan serangkaian proses dari sesuatu gejala alam maupun sosiokultural. Berikutnya, kita akan belajar tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Kira-kira apa ya ciri-ciri teks eksplanasi? Nah, ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama adalah informasi yang terdapat pada teks eksplanasi didasarkan pada fakta dan fenomena. Yang kedua, berdasarkan ilmu yang bersifat ilmiah dan keilmuan. Yang ketiga, isi yang terdapat pada teks eksplanasi berupa pemaparan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam atau peristiwa-peristiwa sosial. Baik adik-adik, materi berikutnya yang akan kita pelajari adalah gagasan umum teks eksplanasi. Jadi, gagasan umum disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Gagasan umum adalah suatu topik yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah teks. Gagasan umum ini terdapat di setiap paragraf. Gagasan umum dapat dilihat pada kalimat utama yang biasanya terletak pada bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Berikut ini adalah cara untuk menemukan gagasan dalam sebuah teks. Cara yang pertama adalah bacalah teks dengan cermat. Yang kedua, temukan kalimat utama teks. Yang ketiga, simpulkan gagasan umum melalui inti kalimat. Baik adik-adik, berikutnya kita akan mempelajari materi tentang meringkas teks eksplanasi. Hal apa saja yang perlu diperhatikan untuk meringkas teks eksplanasi ya? Nah, jadi hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk meringkas teks eksplanasi adalah yang pertama, membaca teks secara intensif. Yang kedua, mencatat gagasan umum atau pokok pikiran dalam tiap paragraf. Yang ketiga, menyimpulkan gagasan umum setiap paragraf menjadi gagasan umum teks. Dan yang terakhir,
menyusun dan menulis gagasan umum teks menjadi paragraf sesuai pemahaman. Baik adik-adik, kita lanjut untuk belajar tentang struktur teks eksplanasi. Apakah adik-adik sudah mengetahui struktur teks eksplanasi? Kalau belum, ayo kita belajar bersama. Nah, struktur teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan umum berisi bagian pembuka dari teks eksplanasi. Yang kedua, deretan penjelas berisi fenomena-fenomena atau peristiwa yang terjadi pada teks eksplanasi tersebut. Yang ketiga, interpretasi atau kesimpulan berisi bagian akhir atau penutup dari teks eksplanasi. Nah, ini adalah contoh teks eksplanasi beserta strukturnya. Di sini, saya mengambil sebuah contoh teks eksplanasi tentang gerhana bulan. Pada teks eksplanasi gerhana bulan ini terdapat 3 paragraf, di mana pada paragraf pertama merupakan struktur pernyataan umum, pada paragraf kedua tentang struktur deretan penjelas, yaitu menjelaskan bagaimana sampai terjadinya gerhana bulan. Dan pada paragraf ketiga merupakan struktur interpretasi. Baik adik-adik, kita lanjut untuk belajar tentang kebahasaan teks eksplanasi. Nah, di sini ada 3 kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama adalah istilah ilmiah. Istilah ilmiah adalah istilah yang bersifat keilmuan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Contoh istilah ilmiah pada teks gerhana bulan. Nah, pada teks gerhana bulan, salah satu contoh istilah ilmiahnya yaitu pada kata fenomena. Kata fenomena pada kalimat tersebut termasuk istilah ilmiah yang artinya suatu fakta atau peristiwa yang dapat diamati. Kebahasaan yang kedua adalah kata kerja aktif. Kata kerja aktif adalah kata yang menyatakan sebuah perbuatan atau kegiatan. Kata kerja dimaknai sebagai kata yang bermaksud untuk melakukan sebuah perbuatan. Contoh kata kerja aktif misalnya pada kata menjalani, menggerakkan, menempati, dan lain sebagainya. Kebahasaan yang ketiga adalah konjungsi waktu dan konjungsi kausal. Konjungsi waktu adalah kata penghubung yang menjelaskan waktu. Konjungsi waktu ditandai dengan kata kemudian, sebab, karena itu, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan lain sebagainya. Sedangkan konjungsi kausal atau sebab adalah kata penghubung yang menjelaskan hubungan tertentu. Konjungsi kausal ditandai dengan kata bila, bila mana, ketika, setelah, sesudah, tak kala, dan lain sebagainya. Nah, kita belajar pada materi yang terakhir nih teman-teman. Jadi materi yang terakhir tentang teks eksplanasi adalah langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Dalam menulis teks eksplanasi, hal penting yang harus kamu cermati adalah penerapan struktur dan kaidah kebahasaan. Berikut hal-hal penting yang harus kamu perhatikan dalam menulis teks eksplanasi. Yang pertama, tentukan tema yang menjadi ide dasar teks eksplanasi. Misalnya, apakah kamu akan menulis teks eksplanasi tentang gunung meletus, atau tentang gempa bumi, atau tentang banjir, atau tentang fenomena alam yang lainnya. Yang kedua, tentukan tujuan dari teks eksplanasi yang akan kamu susun. Yang ketiga, kumpulkan data-data atau informasi. Yang keempat, setelah data-data terkumpul, susunlah data tersebut sesuai dengan struktur teks eksplanasi.
Yang kelima, susunlah sebuah peta konsep teks eksplanasi yang hendak kamu buat. Nah, baik adik-adik, sekian video pembelajaran untuk materi teks eksplanasi. Sampai ketemu lagi.